Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Pemetaan Prestasi Akademik Siswa SMP 3 Gresik melalui pendekatan 3T dengan metode eigenvektor. Di sini kita menggunakan saya Fairuzi Haris Ataila. Saya Maya Masita Argilia. Saya Dela Olyaningrum. Dan ini saya akan membahas latar belakang. Pemahaman nilai mata pelajaran inti dapat membantu melihat pola hubungan antara bidang studi. Karena tiap mata pelajaran memiliki karakteristik berbeda, diperlukan analisis yang mampu menggambar keterkaitannya secara struktur. Pendekatan 3T, yaitu transformasi, tren, temuan, memberikan alur analisis yang jelas, mulai dari penataan data hingga interpretasi hasil. Dikombinasikan dengan metode eigenvektor, analisis ini dapat menunjukkan bobot yang memengaruhi dalam setiap mata pelajaran terhadap performa akademik secara objektif. Aljabar linier dan matriks mempelajari ruang vektor dan transformasi yang direpresentasikan dengan matriks. Dalam penelitian ini, matriks digunakan bukan hanya untuk menyimpan data, tetapi juga menganalisis hubungan antara mata pelajaran. Dengan mengubah data menjadi matriks, berbagai operasi seperti normalisasi, korelasi, dan analisis eigen dapat dilakukan menjadi pendekatan untuk membantu mengungkap pola dan keterkaitan dalam data sehingga interpretasi hasil menjadi lebih jelas dan objektif. Landasan teori. Eigenvalue dan eigenvektor digunakan untuk memahami bagaimana suatu matriks mentransformasi vektor dalam suatu vektor. Dalam ruang vektor, eigenvektor adalah vektor yang arahannya tidak berubah saat ditransformasikan oleh matriks. Sedangkan eigenvalue menunjukkan faktor skala dari perubahan tersebut melalui persamaan AV sama dengan lambda V. Dalam penelitian ini, eigenvalue dan eigenvektor dihitung dari matriks kolerasi atau covariance antar mata pelajaran. Eigenvalue terbesar menunjukkan variansi atau informasi yang paling dominan, sementara eigenvektor yang terkait menggambarkan kombinasi mata pelajaran yang paling terpengaruh. Analisis prinsipal eigenvektor membantu mengidentifikasi mata pelajaran yang memberi kontribusi terbesar terhadap performa akademik siswa, sehingga menghasilkan wawasan strategi dalam evaluasi pembelajaran. Pendekatan 3T digunakan sebagai alur analisis yang sistematis agar data dapat diolah menjadi bentuk mentah hingga menghasilkan interpretasi yang bermakna. Yang pertama, transformasi matriks. Transformasi atau perbandingan matriks. Data nilai siswa diubah menjadi matriks agar dapat dianalisis secara matematis. Proses ini dibentuk oleh matriks covariance untuk memastikan setiap variabel berada pada skala yang setara sehingga analisis lebih objektif. Yang kedua, tren atau eigenvektor bertujuan melihat pola hubungan antara mata pelajaran. Analisis ini membantu menemukan kecenderungan akademik dan klausul keterkaitan yang tidak tampak dari data mentah sehingga memberikan gambaran awal sebelum menemukan bobot akhir. Yang ketiga, temuan atau bobot akhir. Digunakan eigenvalue dan eigenvektor utama untuk menentukan kontribusi relatif tiap mata pelajaran. Hasilnya menunjukkan mata pelajaran yang paling berpengaruh terhadap performa akademik siswa dan dapat menjadi dasar evaluasi pembelajaran. Data penelitian. Penelitian ini menggunakan data nilai dari 10 siswa SMPN Negeri Gresik 3 pada 5 mata pelajaran inti, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan Informatika. Kelima mata pelajaran ini dipilih karena mewakili kompetensi literasi, numerasi, dan literasi digital siswa. Nilai siswa disusun dalam matriks 5x5, di mana setiap baris mempresentasikan siswa dan setiap kolom menunjukkan nilai tiap mata pelajaran. Bentuk matriks ini memudahkan proses analisis aljabar linier sehingga hubungan antara mata pelajaran dapat diidentifikasikan secara objektif. Lalu, data transformasi. Tahap transformasi dimulai dengan menyusun nilai
5 mata pelajaran dalam matriks 5x5 agar hubungan antar variabel dapat dianalisis secara sistematis. Bentuk matriks ini mudah penerapan operasi aljabar linear seperti normalisasi dan kolerasi. Selanjutnya, dilakukan normalisasi untuk menyeragamkan skala nilai, sehingga tidak ada mata pelajaran yang mendominasi akibat perbedaan rentang skor. Proses ini memastikan analisis berjalan objektif. Setelah itu, bentuk matriks kolerasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara mata pelajaran. Matriks ini menjadi dasar untuk analisis eigenvalue dan eigenvektor karena menggambarkan pola variansi dalam data. Lalu, analisis eigenvektor. Menghitung eigenvalue dan eigenvektor. Eigenvalue menunjukkan besar variansi yang dijelaskan, sedangkan eigenvektor menggambarkan kombinasi linear mata pelajaran yang membentuk pola tersebut. Fokus utama adalah eigenvalue terbesar karena komponen ini memuat variansi paling dominan. Eigenvektor yang bersesuaian dengan nilai terbesar diimplementasikan sebagai bobot utama yang menunjukkan kontribusi relatif tiap mata pelajaran. Mata pelajaran yang dengan nilai tertinggi dalam eigenvektor dianggap paling berpengaruh terhadap performa akademik. Interpretasi bobot mata pelajaran. Bobot ditentukan dari eigenvektor dengan eigenvalue terbesar yang menunjukkan kontribusi relatif tiap mata pelajaran terhadap pola utama prestasi siswa. Mata pelajaran dengan bobot terbesar memiliki pengaruh paling kuat dalam struktur prestasi akademik, bukan karena nilai rata-rata tertinggi, tapi karena hubungan dengan variabel lainnya. Informasi ini membantu sekolah untuk menentukan mata pelajaran kunci penguat kurikulum dan strategi pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzi Haris. Penyusunan matriks perbandingan berpasangan mata pelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan penyusunan matriks perbandingan berpasangan antar mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan informatika. Matriks ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat perbandingan kepentingan yang relatif antar mata pelajaran berdasarkan nilai yang diperoleh. Matriks perbandingan berpasangan bersifat resiprokal, sehingga nilai perbandingan yang besar pada satu mata pelajaran diimbangi oleh nilai kebalikannya yang kecil. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara baris dan kolom dalam metode perbandingan berpasangan. Setiap elemen matriks menunjukkan perbandingan kepentingan antar mata pelajaran. Nilai diagonal utama bernilai 1, yang berarti setiap mata pelajaran memiliki kepentingan yang sama terhadap dirinya sendiri. Bahasa Indonesia menunjukkan nilai perbandingan yang lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran lain, sehingga mencerminkan kontribusi yang lebih dominan. Sebaliknya, informatika tidak memiliki nilai perbandingan yang lebih rendah, yang menunjukkan kontribusi relatif lebih kecil dalam analisis data. Analisis perbandingan antar mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan nilai perbandingan yang cukup tinggi hampir terhadap seluruh mata pelajaran lain. Hal ini menandakan bahwa mata pelajaran ini memiliki peran yang cukup dominan dan dapat dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling berpengaruh dalam keseluruhan penilaian. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris berada pada posisi menengah. Nilai perbandingannya tidak terlalu dominan, namun juga tidak terlalu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran ini memiliki tingkat kepentingan yang cukup seimbang dibanding dengan mata pelajaran lainnya. Matematika. Matematika memiliki nilai perbandingan yang relatif stabil terhadap mata pelajaran lain. Posisi ini menunjukkan bahwa matematika tetap memiliki peran penting, namun tidak secara ekstrim mendominasi atau didominasi. Ilmu pengetahuan alam menunjukkan nilai yang cenderung berada di bawah bahasa Indonesia dan matematika, namun masih cukup bersaing dengan bahasa Inggris. Hal ini mengindikasikan bahwa IPA memiliki kontribusi yang cukup signifikan meskipun tidak menjadi yang paling dominan. Informatika.
memiliki nilai perbandingan yang relatif lebih kecil dibanding mata pelajaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks data yang digunakan informatika dianggap memiliki tingkat kontribusi yang lebih rendah dibanding mata pelajaran lain. Penjumlahan kolom sementara. Total setiap kolom diperoleh dari penjumlahan seluruh elemennya dan digunakan sebagai dasar normalisasi matriks. Setiap elemen kemudian dibagi dengan total kolom masing-masing untuk menghasilkan matriks ternormalisasi, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan bobot prioritas mulai rata-rata setiap baris. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki tingkat kepentingan tertinggi, diikuti oleh matematika dan bahasa Inggris dengan nilai yang relatif seimbang. IPA pada tingkat menengah, sedangkan informatika memiliki kepentingan terendah. Namun hasil ini masih bersifat awal dan perlu diuji konsistensinya untuk memastikan matriks perbandingan memenuhi kriteria yang dapat diterima. Perhitungan bobot prioritas. Setiap elemen dalam kolom dibagi dengan total kolomnya, sehingga setiap kolom berjumlah 1. Proses ini mengubah matriks menjadi distribusi probabilitas. Apabila disusun perkalian matriks dengan bentuk A kali V sama dengan kali V, didapatkan bentuk operasi sebagai berikut. Prioritas sementara dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap baris pada matriks ternormalisasi. Bahasa Indonesia dengan jumlah 3,021676. Bahasa Inggris dengan nilai 1,10237. Matematika dengan nilai 0,98527. IPA dengan nilai 0,26235. Informatika dengan nilai 0,015077. Normalisasi faktor prioritas akhir. Faktor prioritas akhir diperoleh dengan membagi setiap total baris dengan jumlah total semua baris. Jumlah total itu yaitu 5, bobot akhir yang dinormalisasikan itu bahasa Indo dengan nilai 0,604332 atau 60,43%. Bahasa Inggris dengan 22,05%. Matematika dengan 11,97%. IPA dengan 5,25%. Dan informatika dengan 0,30%. Interpretasi faktor eigen atau bobot prioritas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kelima mata pelajaran memiliki bobot kepentingan yang hampir setara, dengan kisaran 60,43% hingga 0,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penilaian yang digunakan, tidak ada satu mata pelajaran yang secara dominan lebih diprioritaskan daripada yang lain. Bahasa Indonesia memiliki bobot tertinggi yaitu 60,43%, sementara bobot yang paling rendah yaitu informatika memiliki persentase 0,30%. Perbedaan yang cukup jauh menekan bahwa bahasa Indonesia lebih banyak dipilih. Pentingnya uji konsisten. Dalam bobot prioritas diperoleh, tahap penting dalam AHP adalah menguji konsistensi penilaian perbandingan berpasangan melalui perhitungan indeks konsistensi atau CI dan rasio konsistensi atau CR. Jika nilai CR melebihi 0,10, maka matriks perbandingan perlu dievaluasi kembali. Pada analisis ini, pendekatan bobot antar kriteria mengindikasikan konsistensi yang cukup baik, namun tetap harus dibuktikan dengan perhitungan eigen maksimum. Proses normalisasi dan perataan baris berhasil mengubah penilaian kualitatif menjadi bobot kuantitatif, sehingga faktor prioritas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar objektif dalam pengambilan keputusan
dengan tetap memerlukan validasi konsistensi kelanjutan. Uji konsistensi. Tahap ini bertujuan untuk menguji konsistensi logis dari penilaian perbandingan berpasangan. Konsistensi diukur menggunakan rasio konsistensi atau CR, yaitu perbandingan antara indeks konsistensi dan indeks acak pada matriks berorder n. Nilai random index RI ditentukan berdasarkan ordo matriks atau jumlah kriteria yang dapat dilihat pada tabel referensi berikut. Berdasarkan tabel di atas, karena jumlah kriteria yang digunakan adalah 5, yaitu bahasa Indo, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan informatika, maka nilai RI yang sesuai adalah 1,12. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Maya. Menghitung nilai eigen untuk setiap kriteria. Nilai eigen dihitung dengan membagi nilai total dari penjumlahan baris matriks ternormalisasi dengan vektor prioritas bobot akhir yang telah diperoleh sebelumnya. Eigenvalue totalnya 25,00005. Eigenvalue maksimal 5. Menentukan nilai eigen maksimum. Nilai lambda max adalah rata-rata dari semua nilai eigen yang telah dihitung. Lambda max sama dengan 5,0001 ditambah 5,00001 ditambah 5,00001 ditambah 5,00001 ditambah 5,00001 dibagi 5, yaitu 5,00001 setara dengan 5. Menghitung indeks konsistensi atau CI dengan lambda max sama dengan 5 dan n sama dengan 5, yaitu 5 dikurangi 5 per 5 dikurangi 1, yaitu 0. Selanjutnya, menghitung rasio konsisten atau CR dengan CI sama dengan 0 dan RI sama dengan 1,12, menghasilkan CR-nya yaitu 0. Interpretasi hasil. Dalam metode AHP, penilaian dinyatakan konsisten secara logis jika nilai konsistensi rasio atau CR tidak melebihi 0,10 atau 10%. Hasil perhitungan pada kasus ini menunjukkan nilai CR sama dengan 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh penilaian perbandingan berpasangan untuk kelima kriteria bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan informatika adalah konsisten sempurna. Hasil ini mengindikasikan tidak adanya kontradiksi dalam preferensi yang diberikan oleh mengambil keputusan. Dengan demikian, vektor prioritas atau bobot yang telah dihitung sebelumnya sekitar 20% untuk setiap kriteria dapat dianggap valid dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Analisis bobot kriteria utama. Vektor prioritas atau bobot akhir yang mewakili kepentingan relatif setiap mata pelajaran telah dihitung melalui proses normalisasi dan perataan-rataan eigen. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kelima mata pelajaran memiliki bobot prioritas yang sangat berbeda. Bahasa Indonesia muncul sebagai kriteria paling dominan dengan bobot 60,43%, menyumbang lebih dari separuh total kepentingan. Bahasa Inggris berada di posisi kedua dengan 22,05%, diikuti oleh matematika sebesar 11,97%. Sementara itu, ilmu pengetahuan alam dan informatika memiliki kontribusi yang relatif kecil, masing-masing 5,25% dan 0,30%. Interpretasi dominasi kriteria. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran paling dominan dalam merepresentasikan prestasi akademik siswa kelas 7B. Bobot bahasa Indonesia yang sangat tinggi, lebih dari 60%, menandakan pengaruh terbesar dalam matriks perbandingan yang dapat disebabkan oleh variasi nilai yang lebih mencolok atau persepsi bahwa kompetensi bahasa Indonesia merupakan dasar penting pembelajaran.
Bahasa Inggris dan matematika menempati urutan berikutnya dengan tingkat kepentingan yang paling signifikan, sedangkan IPA dan informatika tetap berperan namun memiliki bobot keputusan yang relatif lebih rendah. Kriteria dengan uji konsisten. Meskipun bobot prioritas yang dihasilkan tidak merata, uji konsistensi sebelumnya tepat menghasilkan CR yaitu 0. Ini membuktikan bahwa ketidakseragaman bobot ini bukan disebabkan oleh inkonsistensi penilaian, melainkan oleh pola referensi yang jelas dan logis yang tertanam dalam data perbandingan berpasangan awal. Dengan kata lain, perbedaan bobot yang tajam ini adalah cerminan dari penilaian yang konsisten bahwa bahasa Indonesia memang jauh lebih penting atau diprioritaskan daripada mata pelajaran lain dalam dataset ini. Implikasi terhadap interpretasi data. Hasil AHP ini memberikan lensa prioritas yang baru untuk membaca data nilai siswa. Daripada melihat semua mata pelajaran secara setara, analisis ini menyarankan untuk memberikan penekanan yang jauh lebih besar pada prestasi siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ketika membuat suatu penilaian atau ranking keseluruhan. Siswa dengan nilai bahasa Indonesia yang tertinggi akan mendapatkan dorongan yang signifikan dalam perhitungan grade yang mempertimbangkan bobot ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis penggunaan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, terdapat data nilai siswa SMP N3 Gresik dapat disimpulkan bahwa metode ini mampu menggambarkan tingkat kepentingan relatif antar mata pelajaran secara sistematis dan kuantitatif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki bobot kepentingan tertinggi, sehingga menjadi faktor paling dominan dalam mempresentasikan prestasi akademik siswa, diikuti oleh bahasa Inggris dan matematika. Sementara itu, IPA dan informatika memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil. Uji konsistensi menghasilkan nilai konsistensi rasio sebesar 0, yang menandakan bahwa penilaian perbandingan berpasangan bersifat konsisten dan dapat diterima. Dengan demikian, bobot prioritas yang diperoleh dinilai valid, serta dapat digunakan sebagai dasar objektif dalam mengambilan keputusan terkait evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul pemetaan prestasi akademik siswa SMP 3 Gresik melalui pendekatan 3T dengan metode eigenvektor. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.